Sudah adik-adik, tinggal lagi 4 orang ya. Kita mulai saja ya adik-adik ya. Halo, Nggih, Bu. ada yang izin saya tidak bisa on kamera. Oh, menggunakan HP. Bisa. Nanti siapa tahu mungkin kendala sinyal. Kita buka aja pertemuan kita hari ini. Kemudian biarkan teman itu gabung nanti di ini. Adik-adik, sebelum mulai seperti biasa, mari kita mulai dengan kegiatan dengan doa. Silahkan, kan ada 2 korti di sini. Korti koordinator kelas A dan koordinator kelas B. Salah satu bisa memimpin doa. Silahkan. Yang kelas A siapa kortinya? Saya, Bu. Sekar? Hah? Ezra, Ibu. Ezra. Yang kelas A Ezra. Yang kelas B? Saya, Ibu. Ini Rabu libur. Yang kelas B siapa? Saya Ibu Firna Jayanti. Oh, Firna. Oke. Ya. Mohon maaf Ibu, off kamera dulu. Ini ada orang yang selasah selisih dari Ibu. Selasah selisih cara mikul dan. Dek Esra atau Dek Firna boleh salah seorang. Firna boleh memimpin doa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini untuk memulai perkuliahan. Alangkah baiknya kita berdoa, saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Dek Firna. Mari kita awali, kita buka pertemuan kita dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Ya. Adik-adik semestinya kan kelasnya adik dibagi 2. Ya kan? Karena kalau tetap gabung kelasnya, berarti itu bukan micro teaching namanya. Kalau itu luring. Nah, setelah dibagi 2, sekarang lagi digabung. Karena kegiatan yang kita lakukan sekarang atau pertemuan yang kita lakukan adalah daring. Kalau daring memungkinkan. Tapi kalau luring, pasti kelasnya akan digabung. Karena sebenarnya tidak digabung pun tidak masalah. Hanya persyaratan daripada micro teaching, sebenarnya satu kelas itu maksimal 10-12 orang. Sekarang adik-adik kan sudah lebih 12 orang. Ya kan? Tetapi tidak apa-apa ya. Toh juga awalnya adik-adik kan berasal dari satu kelas. Itu yang pertama yang Ibu sampaikan. Suara Ibu kedengaran dengan jelas? Kedengaran, Bu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua,
kelas yang dibagi menjadi kelas AB, kemudian Ibu gabung lagi, karena begini, tadinya kelas itu dipegang oleh Pak Kadek dengan Ibu, baik di kelas A maupun di kelas B, gitu. Tapi karena kebentur waktu, daripada waktunya yang selalu dirubah-ubah begitu, maka kami berdua berdiskusi mengambil keputusan untuk mata kuliah mikro biar Ibu aja yang handle, sehingga kalau kita misalnya mau pindah tidak masalah, tidak menunggu dosen yang lain. Jadi antara mahasiswa dan dosen pindah jam, misalnya kalau seperti besok tuh sudah nggak bisa Ibu ngajar. 2 hari lagi nggak bisa ngajar karena ada wisuda, ada pengukuhan guru besar. Nah, oleh karena itu, syukur sekarang hari Rebu adek gininya jadwalnya. Itu, ya. Nah, itu adik-adik. Nah, sekarang enggak apa-apa kan kita kembali ke kelas dan yang menemani adik-adik adalah Ibu. Nah, sedangkan Ibu di kelas lain, ya, di PGSD, dan Ibu bertem juga dengan Pak Kadek, Kadek yang memegang di sana, sehingga lebih mudah gininya. Apa namanya, komunikasi, kemudian jika ada kesibukan lebih mudah untuk gini. Lebih mudah, lebih fleksibel untuk pindah-pindah waktu, pindah hari, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kami sampaikan pada adik-adik. Ya. Nah, sekarang adik-adik kan semester 6 toh? Betul? Semester 6 ya? Semester Semester 4, Ibu. Semester 4, Ibu. Semester 4 nih, Bu. Semester 4, Semester 4 ada yang semester 4 bermain mikro ah. Mungkin karena di semester 6 itu ada mungkin program asistensi mengajar mungkin. Sehingga saat adik-adik asistensi mengajar di semester 6, adik sudah bisa gini. Adik sudah bisa melakukannya. Mungkin itu dasar pikirnya. Kalau dulu waktu zamannya Ibu jadi ini, jadi prodi, jadi waktu Ibu yang memegang prodi, itu semester 6 baru dapat itu, semester 7 baru PPL. Nah, tapi ini mungkin karena di perubahan kurikulum, di kurikulum Merdeka, ada istilahnya nanti PPL dan KKN bisa diganti dengan istilahnya asistensi mengajar. Seperti kelas katanya. Seperti semester 6 sekarang. Semester 6 itu angkatan siapa ya? Kalau Dek Merde, Dek Arya Gunawan, itu baru semester 4. Semester 6 angkatan siapa ya? Ardika nih, Bu. Canda Yoga. Oh, Canda, ya benar, Canda, Ardika. Siapa lagi? Sekar, Bu. Sekar, ya. Ya, Sekar bimbingan Ibu di asistensi mengajar ya. Tuh. Banyak desan dan lain sebagainya itu bimbingan Ibu sekarang di asistensi mengajar. Cocok dah sekarang Adik dapat mikro. Nah, di dalam pembelajaran mikro pada pada minggu lalu kan sudah kami berdua dengan Pak Kadek sudah diberikan sedikit materi mengenai apa tujuannya, mengapa perlu micro teaching, apa itu micro teaching, sudah kan? Sudah apa belum? Coba dilihat dulu pertemuan yang lalu, sebelum nyepi tapi. Sudah apa belum? Coba dibuka. Halo? Oke, Bu. Tahun lalu. Minggu lalu cuma penjelasan aja, Bu.
Ya, itu dah penjelasan dari waktu itu Pak Adek yang muter PowerPoint-nya kalau nggak salah ya. Nah, Adek sudah dikirimi PowerPoint di grup ya? Yang penjelasan minggu lalu oleh Pak Adek sudah apa belum? Halo, Belum, Bu. kok Belum, sulit Bu. kok sulit menjawab ya? Apa namanya lambat ya sampai sana suara Ibu ya? Suara Ibu di sini putus-putus sedikit, Bu. Oh gitu. Kalau gitu Ibu mute kamera kalau sedang bicara ya Dek ya. Iya, Bu. Oke, biar nggak terganggu. Semoga sekarang nggak putus lagi ya. Masih putus-putus deh? Sudah jelas, Bu. Udah normal itu. Ya, ya, ya. Ya kalau gitu nanti boleh Korti yang minta sama Pak Kadek atau nanti Ibu yang cari di laptop Ibu untuk dikirim ke adik ke grup ya. Nah itu eh, yang pastinya ya, yang pastinya adik kuliahnya sementara tetap hari Rebo, yang hari Selasa itu kelas B pindah saja ke hari Rebo sehingga hari Selasa nanti Ibu kasih waktunya untuk kelas lain, boleh? Kalau hari Selasa jam ini ya, jam yang sama hari ini ya. Karena hari Selasa sering terganggu tuh Ibu kayak kemarin itu udah nggak bisa sampai sore Ibu tuh kegiatan. Bagaimana kelas A dan kelas B kita tetapkan perkuliahannya hari Rabu jam segini. Oke? Oke, Bu. Nah, nih hari ini kayaknya kalau nggak salah Dek Pirna Ibu sudah kirim gini ya, Google Drive ya. Nggih, Ibu sudah. Sebentar, ini ada panggilan suara dari LPM Ibu.
Oh, petang. Oke. Nggih, mohon maaf adik-adik, tadi ada penugasan dari lembaga Ibu diminta sebagai peserta TOT. Kita kembali sampai mana cerita kita tadi ya, Dek ya? Ya, Dek Firna. Sudah dibagikan ke teman-teman Google Drive untuk ditonton itu, Dek? Iya, Ibu, sudah saya bagikan di grup. Oke. Kalau begitu, hari ini kita tonton sampai batas waktu berapa jenis keterampilan yang bisa kita tonton. Sisanya bisa Adik lakukan di tempat masing-masing. Kalau begitu gimana? Nah, setelah nonton baru Ibu jelaskan. Sudah itu, setelah Ibu jelaskan, adik-adik tahu manfaatnya, kemudian dapat menonton bagaimana melaksanakan keterampilan mengajar itu. Di Google Drive itu ada video-video yang berkaitan dengan keterampilan mengajar. Ada berapa, Dek Firna sudah atau adik-adik yang lain sudah sempat buka? Ada berapa keterampilan di sana di video itu? Halo. 9, Bu. Ya. Ya, ada 9 kalau tidak salah. Oh ya, 9. 8 keterampilan dan 1 pemahaman tentang peserta didik gitu. Nah, kalau begitu kita buka sekarang, nanti setelah sekian kali menonton, kemudian kita diskusikan, baru kita menginjak kepada penyusunan perangkat pembelajaran. Kalau itu kurikulum, nanti kita akan belajar 2 perangkat, yaitu perangkat kurikulum 13 dan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Gitu. Karena nanti di lapangan, kalau adik-adik sekarang mungkin akan diganti PPL-nya menjadi asistensi mengajar gitu. Dan kita TP kan tidak ikut PPL, tetapi di asistensi mengajar nanti TP itu akan mendampingi guru dan mengembangkan medianya dan mengembangkan bahan ajarnya. Baik media maupun bahan ajar maupun model-model yang akan adik bantu pada guru-guru itu, dan dia siap untuk mengajar juga. Nah, karena untuk bisa membantu guru-guru, sering Ibu katakan adik harus tahu membantu guru yang mengajar. Berarti kan adik harus tahu bagaimana orang itu mengajar. Ya, keahlian orang mengajar harus adik miliki. Bagaimana adik menjadi pendamping atau bahasa kerennya sering Ibu katakan konsultan. Masa konsultannya lengahan kliennya toh, kan gitu. Nah, itu. Nah, dari itu sekarang adik dapat juga materi micro teaching. Jangan berpikir begini nanti. Wah, aku TP kan tidak mengajar. Ya. Kecuali aku nanti dapat tugas atau diangkat ke SMK baru ngajar gitu. Nah, ngajar tidak ngajar, wajib punya TP itu tahu tentang perangkat pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran. Ya. Karena orang nanti yang memberikan pendampingan atau advice tentang pembelajaran ya harus tahu apa itu
pembelajaran itu sendiri. Ya, apa aja kegiatannya, apa yang direncanakan. Kemudian dalam mengajar itu ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai. Nah, itulah yang ada di videonya. Nah, keterampilan apa saja itu yang kita pelajari, tonton videonya dulu, kemudian simak makna dan penerapannya. Itu adik-adik. Adik-adik kan sudah lewat mata kuliah belajar pembelajarannya ya. Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah lewat mata kuliah telaah kurikulumnya ya. Sudah juga, Bu. Sudah, itu adalah modal-modal bagi adik untuk terjun nanti di semester 6 sebagai peserta asistensi mengajar, peserta PKL atau magang, atau peserta apapun. Itu harus siap, karena kalau PKL magangnya di sekolah, harus siap tahu tentang pembelajaran gitu. Maka itu sebenarnya TP sangat menguasai komponen-komponen perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Kan dari itu S2 TP-nya malah dosen-dosen yang banyak, Dek, ikut di S2 TP, kakak kelas, kakak tingkat adik. Ya. Malah dosen-dosen teman-teman kami yang sudah senior, yang sudah semi-senior itu ikut tanya Pak Komang. Adik kan ikut itu ngajar di sana. Kalau ibu enggak ikut karena basic ibu bukan TP sebenarnya, ibu basicnya PEP gitu. Dulu PS, PLS, pendidikan luar sekolah, ya. Gitu. Sehingga di S3 TP itu Pak Komang, Pak Wawan, S2 TP Pak Komang, Pak Wawan, Pak Tegeh, Pak Kadek itu semua ngajar dan lebih banyak sekarang peserta kuliahnya dari Undiksa, malah dosen-dosen Undiksa. Apa sebab? Karena di TP itu kental, ya, berisi tentang ya materi-materi ke-TP-an tentang pembelajaran, baik dari segi perencanaannya. Kalau sudah ngomong perencanaan, di sana ada bagaimana merencanakan medianya, bagaimana merencanakan bahan ajarnya, bagaimana merencanakan latihan-latihannya dalam bentuk KPD, bagaimana merencanakan bahan ajar media, evaluasinya termasuk di sana, assessment-nya. Nah, itu semua harus dipahami gitu. Karena dari itu kalau Ibu mengatakan TP itu sangat luas bidang garapannya dan mengenai semua lini dalam kehidupan nyata. Karena dari itu adik jangan puas dengan belajar di bangku kuliah aja. Lebih banyak harus belajar lagi di luar, yaitu dengan otodidak, belajar sendiri. Zaman sekarang kan memang harus begitu. Harus student learning center. Jadi kalau pembelajaran berpusat pada anak didik lah yang kreatif mencari bahan, menganalisis. Kalau tidak mengerti, tanyakan sama dosennya, sama teman-teman, sama grup-grup yang ada. Nah, itu adik-adik. Nah, kalau begitu kita langsung saja simak dulu keterampilan membuka. Yang kedua, yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup jadi satu, itu adik-adik. Yang kedua, keterampilan apa, Dek Pirna? Atau adik-adik yang lain yang sudah sempat buka? Yang kedua, mengelola kelas itu. Mengelola kelas. Yang ketiga, Keterampilan bertanya, Bu. gitu. Kecuali keterampilan membuka dan menutup harus pertama. Yang membuka di tengah-tengah. Kalau memulai pembelajaran pasti kan membuka dulu, itu di tengah dan menutup terakhir. Tapi kita bicarakan di awal, ya. Kok di tengah? Keterampilan membuka itu di awal, ya. Kemudian dilanjutkan dengan keterampilan menutup pembelajaran itu di akhir, tetapi kita bicarakan di awal, ya.
Karena itu kalau sudah dibuka pasti ada penutupnya, terus diceritakan dulu nanti penerapannya di bagian akhir. Nah, jadi kita bagi sesi-sesi. Beberapa kali nanti kita akan menonton videonya, kemudian beberapa kali pertemuan kita akan merancang belajar membuat, mengingat kembali ya pembelajaran yang dulu ya, tentang pembuatan rencana pembelajaran dalam perangkat pembelajaran kurikulum 13 maupun modul ajar. Di kurikulum Merdeka namanya modul ajar dia, bukan perangkat pembelajaran. Padahal modul ajar yang dimaksud itu adalah perangkat pembelajaran juga sebenarnya. Sedangkan modul ajar itu di kurikulum 13 namanya bahan ajar dalam bentuk modul gitu. Tapi di kurikulum Merdeka namanya modul ajar itu perangkat. Tapi kalau bahan ajarnya ya bahan ajar. Kalau ada modul nanti digunakan ya modul bahan ajar, bukan modul ajar. Beda. Itu istilahnya aja, tapi sebenarnya isinya sama, adalah perangkat pembelajaran. Ya, dulu jangan bingung. Kalau dengar perangkat pembelajaran, pasti ada yang udah bisa. Bengelah ya, udah punya ya perangkat pembelajaran kalau gitu guru-guru. Berarti itu kurikulum 13 dah dia itu. Yang dia ceritakan gitu. Itu anunya, tandanya. Kemudian udah punya modul ajar ya. Aku belum bikin loh modul ajarnya gitu. Kalau sudah modul ajar, itu pasti kurikulum Merdeka. Kalau ada dengar di lapangan nanti, aku bingung loh bikin modul ajar di IKM ini. Jangan bingung, IKM itu adalah I-nya implementasi, K-nya adalah kurikulum, M-nya adalah Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu di lapangan sering disebut dengan IKM, adik-adik. Implementasi kurikulum Merdeka. Nah, perangkatnya atau persiapan mengajarnya, kalau ibu gunakan RPS di sini, adik. Kalau di kurikulum 13 gunakan perangkat, di sana ada perangkatnya, ada rencana pembelajaran, ada bahan ajar, ada media, ada LKPD, ada asesmen. Itu perangkat namanya di kurikulum 13. Ya. Di kurikulum Merdeka, di IKM, ya, namanya modul ajar. Modul ajar itu sama isinya. Ya. Ada bahan ajarnya juga, ada LKPD-nya ya juga ada media ya juga, dan ada asesmen. Malah asesmennya sangat padat. Mulai dari masuk kelas sudah asesmen. Namanya asesmen diagnostik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Ya. Kemudian baru lanjut ke pelaksanaan pembelajaran, lagi asesmen formatif untuk mengetahui apa pembelajaran itu dipahami atau yang materi yang kita berikan sudah dipahami oleh anak-anak atau belum. Kalau belum, diulang lagi, karena fungsi daripada asesmen formatif sebagai apa? Sebagai apa? Umpan balik atau feedback. Nah, kemudian akhir pembelajaran lagi memberikan evaluasi. Itu namanya asesmen formatif di dalam satu kali pertemuan. Sedangkan kalau ada UTS itu asesmen formatif namanya. Ya, setelah sekian pertemuan. Sehingga pertemuan berikutnya bisa kita memperbaiki strategi pembelajaran metode yang kita gunakan apabila hasilnya memuaskan. UTS bisa juga. Kemudian UAS itu disebut sumatif, penilaian akhir gitu. Di dalam pertemuan sehari-hari kalau ngajar ada juga formatif sumatifnya gitu.
tapi formatif sumatif di satu kali pertemuan. Nah, itu perlu adik-adik kuasai sebagai calon tenaga pengembang pembelajaran. TP itu adalah pengembang pembelajaran. Kalau ngomong pengembang pembelajaran berarti dari merencanakan, melaksanakan, sampai mengevaluasi sudah dipahami. Oke, adik-adik? Nah, kalau begitu, sesuai apa yang Ibu katakan tadi, mari kita simak videonya. Nah, videonya dari adik-adik, ada yang mau share screen salah seorang, apa harus dari Ibu? Bisa dari adik-adik? Dari saya Sambil melafalkan ketepeannya. Boleh siapa? Adik-adik? Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran gitu dulu, Dek. Ini videonya agak kuno ya. suasana siswa yang kurang perhatian, kurang bersemangat, atau kurang siap mengikuti pelajaran. Salah satu penyebab masalah ini adalah kelalaian guru dalam membuka pelajaran. Begitu pula ketika akhir pendalaman kegiatan atau akhir pelajaran, banyak para siswa yang kurang memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Permasalahan ini sebetulnya tidak perlu terjadi jika guru terampil melaksanakan kegiatan membuka dan menutup pelajaran. Baik anak-anak, sebelum dilanjutkan pelajaran IPA, kegiatan membuka pelajaran merupakan usaha guru dalam menyiapkan siswa memasuki kegiatan inti. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan guru, terutama untuk menyiapkan mental siswa, membangkitkan motivasi, memberikan gambaran tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, serta menghubungkan pengalaman yang telah dimiliki siswa dengan materi yang akan dipelajari. dapat menyesuaikan diri dari lingkungannya. Bagus. Jadi, sekarang ibu mau tanya, kalau batu, meja, apakah itu termasuk malam minggu? Sedangkan kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan untuk memantapkan dan menindaklanjuti materi yang telah dibahas. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, serta mengetahui tingkat kecakapan siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Pada program kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana guru harus menerapkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Marilah kita ikuti bersama-sama. Tumbuhan, hewan. Ya, anak-anak, apakah kalian pernah melihat ular? Ya, ada yang sudah pernah
Ada Bu, ada di atas pohon warnanya hijau. Kata kakak saya, kalau pindah ke batang pohon, warnanya berubah seperti batang pohon. Iya, betul apa yang dikatakan Oji. Bagaimana menurut kamu? Benar yang dikatakan Oji Bu, bunga bisa berubah warnanya tergantung tempatnya. Iya, benar apa yang dikatakan Oji dan Ciko. Nah sekarang Hera. Setiap awal pelajaran atau awal penggalan materi, guru dituntut untuk selalu melakukan tahapan membuka pelajaran. Ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai guru dalam membuka pelajaran. Salah satunya, guru harus berusaha menarik perhatian siswa. Usaha ini dapat dilakukan guru dengan cara memvariasikan gaya mengajar, misalnya mendekati salah seorang siswa, mengatur intonasi suara, atau menampakkan mimik muka yang meyakinkan. Cara lain dalam menarik perhatian siswa dalam memulai pelajaran atau penggalan materi adalah dengan menggunakan alat peraga seperti berikut ini. Dengan mengeluarkan baunya, mengeluarkan kukunya yang tajam, terus dengan cara memutuskan ekornya seperti cicak. Iya, jadi hewan-hewan yang lain mempunyai cara yang berbeda-beda di dalam menyesuaikan diri untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, untuk itu anak-anak, coba ibu ingin tanya, gambar apakah ini yang ditunjukkan pada kalian? Coba. Ibu, Ya, kamu ya? itu gambar manusia kutub. Iya, betul. Gambar manusia kutubnya. Sekarang ibu mau tanya, tolong, mengapa manusia kutub di daerah-daerah ini mengenakan pakaian yang tebal? Karena udaranya dingin seperti es. Iya, betul. Karena manusia kutub, ya, di daerah kutub itu udaranya jadi seperti es. Sekarang kalian tinggal di Jakarta, udaranya Pak panas. Apakah kira-kira perlu kita menggunakan baju yang tebal? Nggak perlu Bu. Ya, Nggak perlu. tidak perlu. Tidak perlu karena kita tinggal di udara yang panas. Nah, anak-anak, tidak hanya hewan saja yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, begitu juga manusia dan tumbuhan. Nah, tumbuhan pun juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, coba sekarang kamu buka buku IPA kamu halaman 6. Coba kamu lihat pada buku IPA halaman 6. Selanjutnya, menggunakan pola interaksi yang bervariasi adalah salah satu cara untuk menarik perhatian siswa. Misalnya pada penggalan materi sebelumnya, pengajaran dilakukan secara klasikal. Lalu, pada penggalan berikutnya, siswa ditugaskan diskusi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi. Salah satu tujuan membuka pelajaran adalah membangkitkan motivasi siswa dalam mempelajari topik yang akan dibahas dan melakukan kegiatan yang akan dikerjakan. Bagaimana usaha guru membangkitkan motivasi siswa? Kita ikuti tayangan tentang bagaimana cara guru membangkitkan motivasi siswa dalam kegiatan membuka pelajaran. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran mengenai puisi, sekarang baiknya kita belajar bersama-sama tentang pembacaan puisi berikut ini. Bundaku, senyummu damaikan jiwa saat akhir menutup mata. Oh, sungguh tiada ku percaya, labuhan hatiku telah tiada. Tempatku meminta
tentang kasih sayang. Tangis pun mengiring begini, kembali kesangkan abadi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar isi puisi tadi? Sedih, Bu. Betul ada rasa sedih. Nah, kalau begitu, coba sekarang ulang. Apa isi puisi tadi? Menumbuhkan motivasi dapat dilakukan dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu siswa pada setiap awal pelajaran atau penggalan materi pelajaran. Memutar rekaman puisi, memperlihatkan poster atau model, atau mendemonstrasikan sesuatu yang diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan dapat menimbulkan keingintahuan siswa. Menunjukkan kehangatan dan rasa bersahabat guru dalam memulai pelajaran merupakan cara lain dalam membangkitkan motivasi siswa. Di sini, guru dituntut menciptakan suasana akrab baik antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa lainnya. Upaya lain dalam memotivasi siswa dapat dimulai dengan cara mengemukakan ide atau pertanyaan yang bertentangan. Dikembalikan, Bu. Iya, bagus. Nah, silakan kalian mendengarkan puisi yang dibacakan, ya. Kalian sudah tahu puisinya, ya, ceritanya. Sekarang kalau kita sedih, kita juga bisa melupakannya dengan puisi. Kita gembira, kita juga bisa melupakannya dengan puisi. Ya. Ide yang bertentangan biasanya menggugah siswa untuk bertanya atau mengajukan pendapatnya. Ide yang bertentangan biasanya menggugah siswa untuk bertanya atau mengajukan pendapatnya. Rasa ingin tahu akan mendorong siswa untuk berbuat sesuatu agar rasa ingin tahunya terpenuhi. Minat siswa terhadap suatu topik atau kegiatan sangat berkaitan erat dengan keinginannya untuk mengikuti materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, dalam memilih topik atau merancang kegiatan, guru hendaknya selalu memperhatikan minat siswa. Keterampilan lain dalam membuka pelajaran adalah memberikan acuan. Dalam membuka pelajaran, memberi acuan diartikan sebagai usaha dalam menyampaikan secara singkat dan detail tentang berbagai kegiatan yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh untuk mempelajari suatu materi. Untuk lebih jelasnya, ikutilah tayangan berikut. Di sini ibu sudah menyediakan peralatan untuk melakukan percobaan sifat benda. Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup materi yang akan dibahas perlu dilakukan guru pada awal pelajaran. Dengan diketahuinya tujuan ini, siswa dimungkinkan mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajarinya. Dalam tahapan ini, guru dapat pula menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan langkah-langkah kegiatan siswa. Ya, baik anak. Untuk penjelasan, ibu siapkan roti. Kemudian untuk membuktikan sifat perubahan benda cair, air. Dan untuk membuktikan perubahan sifat benda gas, ibu siapkan balon. Yang semuanya ini akan ibu tugaskan kepada 3 kelompok. Nah, untuk itu Caranya bagaimana, Bu? iya, pertanyaan yang bagus. Sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian melakukan percobaan dan akan dituliskan di papan tulis. Yang pertama, nanti kalian akan memperhatikan dan ukuran roti. Kemudian yang kedua, simpan beberapa menit di atas meja. Setelah itu, pindahkan bola
percobaan. Percobaan yang pertama, mengamati perubahan sifat benda pada yang akan digunakan dengan roti. Percobaan yang kedua, mengamati perubahan benda cair. Menjelaskan tujuan, ruang lingkup materi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan siswa merupakan komponen memberi acuan pada saat membuka pelajaran. Coba Anda perhatikan, di sini Ibu menyediakan 3 buah gelas yang bentuknya berbeda-beda. Nah, nanti kalian akan ambil ke depan, kelompok-kelompoknya maju ke depan, mengambil alat percobaan yang akan kamu gunakan, dan yang lain menyiapkan membuat kelompok. Ya, silakan. Bagaimana dengan menutup pelajaran? Seperti halnya membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran dilakukan setiap akhir pelajaran atau pada akhir penggalan suatu topik. Ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai guru dalam menutup pelajaran. Di antaranya, guru harus berusaha meninjau kembali materi yang telah disampaikan. Ada 2 cara untuk meninjau kembali, yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Bagaimana upaya guru dalam merangkum materi pelajaran? Ikutilah tayangan berikut. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, bagus. Kalau sudah selesai, Ibu ingin tahu. Kegiatan merangkum pelajaran atau membuat ringkasan merupakan salah satu kegiatan dalam memberikan pemantapan materi yang telah diajarkan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru atau siswa dengan bimbingan guru. Keterampilan lain yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran adalah mengevaluasi penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Penilaian terhadap siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya tanya jawab, mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide, menyatakan pendapat, atau memberikan soal-soal tertulis. Untuk lebih jelasnya, ikuti tayangan berikut. Nah, dari percobaan yang akan saya lakukan tadi, kalian bisa menyimpulkan. Ya, yang pertama tadi tidak. Jadi mempunyai sifat bagaimana kalau mendapatkan tempatnya, bentuknya, misalnya. Nah, kemudian pada yang lain, setelah kalian nah, apakah segala rasa bisa kita ungkapkan dengan puisi? Misalnya rasa sedih, rasa bahagia, rasa gembira, ya. Lalu bagaimana dengan rasa cinta, kasih sayang? Misalnya rasa cinta kepada tanah air kita, rasa sayang kita kepada orang tua, pada adik dan kakak, ya. Itulah puisi, ya. Nah, Dara, coba sekarang bacakan puisi. Bunga, namamu sederhana, satu kata yang mempesona. Bunga, namun harummu melanglang buana. Nah, kalian bisa mengerti puisi yang dibacakan oleh Dara? Nah, kalau begitu sekarang coba dikerjakan latihan yang ada di halaman 15. Coba lihat latihan yang ada di halaman 15. Kerjakan. Gimana? Anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, bagus. Kalau begitu, coba sekarang. Dara, apa isi puisi tadi? Puisi itu berisi tentang rasa cinta. Bagus. Ya, puisi tadi yang dibacakan tadi berisi tentang perasaan cinta. Ya.
Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan suatu tahapan dari pembelajaran yang sebenarnya tidak sulit dilakukan oleh guru. Yang terpenting adalah guru harus selalu mengingat beberapa prinsip yang mendasari kegiatan guru dalam membuka dan menutup pelajaran. Adapun prinsip penggunaannya adalah: pertama, kegiatan membuka dan menutup pelajaran haruslah bermakna. Artinya, kegiatan guru harus relevan dengan materi yang dibahas. Selain itu, harus juga memperhatikan karakteristik siswa, sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah prinsip berurutan dan berkesinambungan. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh dari seluruh kegiatan pembelajaran, sehingga diharapkan juga dapat menyusun materi secara sistematis, ada kaitan yang jelas antara materi dengan pengalaman, kemampuan siswa, serta antara satu topik dengan topik yang lain. Bagaimana kesan Anda setelah menyaksikan adegan-adegan yang memperlihatkan pelaksanaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Apakah Anda sudah biasa melakukan kegiatan seperti tayangan tadi? Kami berharap Anda dapat mengambil manfaat dari program ini untuk mengasah keterampilan Anda dalam membuka dan menutup pelajaran. Selamat mencoba. Wah, Ibu Pocol ngomong. Masih di mute tuh. Bagaimana adik-adik setelah menyimak video itu, sekarang coba berikan Ibu input apa yang adik bisa petik dari kegiatan yang dilakukan di video tadi. Halo? Halo? Anybody home? Ibu, Ya. Apa yang bisa dipetik? Satu. Ini kan berapa nih? izin 23 orang, berarti 23 pernyataan bisa dipetik. menjawab, Bu. Ye, silahkan. Guru Siapa dapat adik siapa? Ari Lesmana nih, Bu. Ye, Dek Ari, ye. Guru dapat memberi materi yang berentangan yang akan menambah rasa ingin tahu siswa, dan siswa akan bertanya. Guru juga bisa menarik perhatian siswa dengan pertanyaan, memberi acuan, dan juga menugaskan praktek atau percobaan pada siswa. Pelan-pelan. Gitu. Guru dapat memberikan materi yang bertentangan yang akan menambah rasa ingin tahu siswa, dan siswa akan bertanya. Guru juga bisa menarik perhatian Atau siswa. gini, atau ditulis di kolom chat, biar temannya bisa mencatat. Gitu. Ye. Apa kegiatan yang sambil meraos, sambil menyampaikan, sambil tulis di kolom chat. Guru bisa sebut sambil pelan-pelan.
Isi namanya deh, dari Iya, Bu. yang lain juga boleh. Tulis dulu nanti kirim di kolom chat. Tapi kan tidak tahu sudah disebut oleh Ari ya. Begini aja. Ari nulis sambil ngomong. Kemudian yang lain juga nanti nulis sambil ngomong. Maksud Ibu, adik-adik supaya dapat input dari video yang diberikan atau yang ditonton tadi. Apa yang bisa dipetik dari video pembelajaran tentang membuka dan menutup pembelajaran? Ya, sudah Ari? Iya, sudah, Ibu. Ya. Kemudian yang lain sekarang siapa? Baru satu. Berarti sebentar. Satu dari Lesmana melalui menonton video tadi dapat mengambil satu kesimpulan bahwa guru memberikan materi yang bertentangan. Bertentangan tadi materinya ya? Iya, Bu. Ada di pertengahan saya dengar seperti itu nih, buat di videonya. Nah, bertentangannya apa tadi? Kalau nggak salah itu, misalkan materi 1 dan materi 2 itu saling bertolak belakang ke Bu. Karena apa? Tujuannya adalah menambah rasa ingin tahu. Biar penasaran muridnya gitu. Siswa akan bertanya. Guru dapat menarik perhatian siswa dengan memberikan berbagai pertanyaan. Guru dapat menugaskan praktek ataupun percobaan pada siswa. Nah, sekalian kita kritisi ya. Ya. Di membuka itu belum mencoba deh. Itu kan tadi konsentrasi kita adalah menonton membuka pembelajarannya, tapi pembelajarannya lanjut dilakukan sampai selesai. Di pembukaan, kalau kita ngomong pembukaan pembelajaran, belum sampai pada mencoba. Gitu. Tuh. Kemudian pendapat yang lain, silahkan disampaikan dulu. Kalau tidak bisa berpendapat, Ibu boleh asumsikan adik tadi tidak nonton. Izin berpendapat, Bu. Silakan ditulis langsung. Ini siapa? Made Haya Putri ya. Ya, yang lanjut yang langsung lisan silakan. Yang pakai HP bisa nonton ya? Yang kuliahnya pakai HP bisa nonton ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, ya, asal bisa aja. Oke. Lanjut. Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Siapa? Bagus Robiansyah. Oh, Robin, ya. Bagus ya, silakan. Jadi dalam video tadi saya dapat memetik kesimpulan yang pertama, sebagai guru itu
kita harus mempersiapkan rencana pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Karena hal ini dapat membantu guru mengatur waktu dan memastikan bahwa materi pelajaran dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan menyambut siswa dengan ramah. Hal ini dapat membantu siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Misalnya penggunaan permainan, simulasi, dan aktivitas kelompok untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dengan baik. Dan yang keempat, membuat koneksi dengan siswa dan memperhatikan kebutuhan belajar mereka. Hal ini dapat membantu guru menyediakan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai potensi belajar mereka. Dan yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif dan bermanfaat untuk membantu siswa meningkatkan kinerja belajar mereka. Dan yang terakhir, keenam, melibatkan orang tua dan keluarga dalam proses belajar siswa. Dengan bekerja sama dengan orang tua, guru dapat memastikan bahwa siswa mendapat dukungan dan bimbingan yang konsisten di rumah dan di sekolah. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya petik dari video itu, Bu. Terima kasih. Nah, coba, Dek, bagus. Baru membuka pembelajaran, Adek sudah gini, sudah mengkaitkan atau sudah melibatkan orang tua ya? Apa di bagian mana itu? Jadi sebelum siswa itu masuk ke kelas, Bu, mendatangkan sekolah, jadi itu orang tua perlu menyemangati. Jadi adanya keterlibatan orang tua kepada siswa, sehingga siswa dapat lebih semangat dalam belajar. Jadi ketika siswa sebelum masuk ke sekolah, jadi di rumahnya itu orang tuanya memberikan motivasi, sehingga adanya keterlibatan orang tua kepada murid, kepada anak siswanya. Di video tadi bagian mana yang pada bagian awal atau pembukaan melibatkan orang tua? Coba dibantu dengan yang lain juga mengeceknya. Ini kesimpulan terakhir ini, Bu, saya menganalogikan seperti itu, Bu, karena kebanyakan di pulau saya itu bahwa anak siswanya itu ketika memasuki belajar itu perlunya tua, perlunya memotivasi anak-anaknya untuk lebih rajin dalam belajar. Jadi mungkin saya tidak melihat dari video tadi, tapi saya menganalogikan mungkin pada saat di rumahnya anak siswa itu mungkin ibunya atau orang tuanya memotivasikan kepada dia sehingga semangat dalam belajar, sehingga melakukan aktivitas belajar di sekolah. Seperti itu, Bu. Jadi dalam videonya itu memang tidak digambarkan atau dilihat, tapi itu memang dari analogi saya sendiri, Bu. Ya, silahkan pendapat yang lain. Siapa ini yang sudah di chat, disampaikan aja secara lisan. Raisa Utari ya. Singkatnya sampaikan. Bu. Nggih, silakan. Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut analisa saya mengenai video tadi, yaitu yang pertama yang dapat saya simpulkan yaitu di mana guru ini atau pengajar itu menyapa dan memberi salam dengan penuh kehangatan atau dengan ramah kepada muridnya, dan juga menarik perhatian siswa dengan menggunakan pola interaksi yang bervariasi. Misalnya memberikan suatu masalah atau memancing siswa dengan suatu masalah sehingga siswa itu menjadi aktif, seperti yang kita lihat di video tadi. Di awal itu saya perhatikan ada yang berusaha untuk menjawab ataupun mengangkat tangan untuk menjawab. Dan dari situlah sehingga menimbulkan rasa penasaran kepada siswa. Dan saya lihat juga di sini guru itu sangat memperhatikan antara karakteristik siswa, di mana siswa ini ada yang kalau saya perhatikan
ada yang berminat dalam bidang ini atau dalam mata pelajaran ini, sehingga dia itu sangat senang untuk belajar pelajaran tersebut. Dan saya perhatikan juga guru di sini menyusun materi itu dengan sangat tersusun atau organisir, dan juga menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi atau memberikan arahan kepada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, bisa satu pendapat. Nah, kemudian yang sudah di kolom chat, coba disampaikan yang tidak sempat menyampaikan tadi. Izin berpendapat, Bu. Ya, kalau ada yang baru silahkan. Siapa? Fitra Sitepu, Bu. Ye, Dek Fitra Sitepu. Sebelumnya mohon off cam, Bu. Jadi berdasarkan video yang sudah ditayangkan, saya bisa tarik kesimpulan bahwa keterampilan untuk membuka kelas itu sangat diperlukan oleh seorang guru, seperti menyapa siswa, membuka kelas seperti dengan salam seperti itu, Bu, dan juga memberi semangat dan juga membantu siswa agar siap untuk belajar. Seperti tadi di video, ibu guru juga melihat siswa-siswa yang mungkin kurang bersemangat, ibu guru juga melakukan seperti perhatian khusus kepada siswa tersebut. Jadi agar pembelajaran tersebut hidup harus dimulai dengan pembukaan yang sangat menyenangkan dan juga membuat siswa tertarik, seperti juga seperti juga tadi di dalam video untuk membuka pembelajaran tadi guru memakai sebuah media agar siswa termotivasi untuk belajar dan memiliki rasa ingin tahu untuk pembelajaran tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya dapat melalui video tersebut, Bu. Jika salah kata mohon maafkan. Terima kasih. Oke. Kalau pendapatnya Ayah Putri, Raisya ya, Raisya bisa tidak berpendapat ya Raisya. Kemudian Firna, Hari sudah, kemudian Haya Putri menyampaikan bahwa memberikan pengalaman pembelajaran. Guru dapat menindaklanjuti pemahaman siswa di akhir pembelajaran. Oke, menutupnya. Kemudian Tiara Arifah menciptakan kondisi agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan disampaikan. Oke. Kemudian pada akhir kegiatan diberikan tindak lanjut. Nah, kemudian Brenada menyapa siswa dengan semangat, menarik perhatian siswa, memberi motivasi, menerangkan materi dan hal-hal yang terkait. Ya, dan seterusnya yang lainnya tadi sekarang Fitra sudah menyampaikan, Elsa sekarang. Elsa nyatakan bahwa membuka pembelajaran ya penting apa itu? Memberi gambaran tugas-tugas siswa. Baru membuka udah ngasih tugas ya di Elsa. Di Elsa baru mulai pembelajaran sudah ngasih tugas ya? Gambarannya Bu, tadi di video saya dapatnya kayak gitu. Memberi gambaran. Gambaran bukan tugas kan? Iya, bukan Bu. Nah itu menutup kegiatan pembelajaran, kegiatan menindaklanjuti sama di atas tadi. Kemudian Kadek Epa belum memberikan semangat. Apa itu kegiatan semangatnya? Guru bisa menguji atau memberikan pertanyaan, mengevaluasi namanya, bukan menguji.
Sedangkan Alit Putra sudah tadi. Yudi dalam membuka pembelajaran guru bisa memberikan gambaran awal materi. Sudah memberikan materi ya baru buka pembelajaran. Dalam menutup pembelajaran, video dapat dipetik di mana guru memastikan pencapaian siswa dengan evaluasi. Oke, beberapa jawaban adik, masing-masing jawaban ada unsur benarnya, gitu ya. Tapi tidak seluruhnya. Oke, mari kita sekarang simak bersama. Setelah, kalau adik belum puas bisa dibuka sendiri di rumah karena sengaja ibu berikan keseluruhannya. Ya. Nah begini adik-adik. Pertama, kita kritisi, kita lihat, tonton video itu. Ya, kita kritisi video itu begini. Itu video sudah sangat lama. Sampai tadi anak ibu berkomentar, bahula sekali itu videonya. Tidak apa-apa, kita petik bagian-bagian yang bisa kita terapkan di era sekarang. Ibu menyadari bahwa video itu sangat kuno, ya. Dan video itu tadi digunakan atau cara-cara membuka pembelajaran itu tadi digunakan ya untuk pembelajaran luring. Itu pertama yang perlu adik kritisi atau perlu adik simak tadi ya. Nah, pertama video pembelajaran itu adalah untuk kegiatan pembelajaran luring. Itu pertama. Terus yang kedua, pelaksanaan pembelajaran masih didominasi oleh guru. Itu yang kedua. Yaitu masih Teachers Learning Center. Ya. Padahal di era sekarang ya di era sekarang pembelajaran sudah mengarah pada blended, mengarah pada daring, tetapi tidak meninggalkan pembelajaran luring. Dan pembelajaran sekarang itu asinkronus dan sinkronus daringnya. Kalau tatap mukanya ada tatap muka digabung dengan daring, itu blended. Dan bahkan ada pembelajaran yang apa namanya, Dek? Sebagian tatap muka, sebagian daring. Apa namanya? Yuk, Kang DP nggak tahu sekarang. Blended learning, Bu. Blended itu ganti-gantian, Dek. Sekarang Ibu ajak kalian daring, minggu depan tatap muka, itu blended namanya. Kalau saat adik sekarang sebagian di kelas dengan ibu, kemudian sebagian bisa aja teman-teman mengikuti lewat daring. Apa namanya itu? Hybrid, Bu. Hah? Hybrid, Bu. Hybrid, Bu. Apa? Hybrid learning, Bu. Hybrid learning, bukan blended. Hybrid learning. Ya, hybrid learning. Ya, gitu. Bahkan seperti itu nanti akan ke depan. Karena sekarang kan sudah ada mahasiswa dari ini untuk S3. Mahasiswa dari Pyongyang, dari Cina. Ya, itu. Dia yang dari Cina itu daring, yang dari Indonesia itu luring dia, dari Indonesia, dari Bali ya, karena itu di Undipsa, luring dia. Itu sudah hybrid sekarang. Nah, tapi hybrid itu membutuhkan sarana. Nah, itu yang terjadi pembelajaran sekarang. Itu yang perlu adik perhatikan. Sedangkan video tadi adalah pembelajarannya luring. Itu pertama. Terus yang kedua,
Di era sekarang, pembelajarannya berpusat pada anak didik atau student learning center. Ya. Sedangkan tadi pembelajaran berpusat pada guru. Hanya saat-saat murid diberikan tugas, baru muridnya yang ikut berpartisipasi. Nah, itu perlu perhatikan. Kemudian nanti kita akan bicara juga, ya. Tolong diingatkan Ibu bocorkan dulu poin-poinnya aja biar enggak kelupaan gitu. Nanti kita akan berbicara pada saat pembukaan ala kurikulum 13, ya, jika perangkat pembelajaran kurikulum 13 nanti yang adik terapkan di dalam praktek micro teaching, maka kegiatan membuka dan menutupnya apa saja yang dilakukan. Jika IKM yang adik terapkan, ya, apa IKM, Dek? Implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka. Ya, jika kurikulum merdeka yang adik-adik terapkan, maka bagaimana adik membuka dan menutup pembelajarannya. Ada miripnya, tetapi ada action atau penekanan-penekanan tertentu yang menjadi ciri dari kedua kurikulum itu. Nah, nanti tolong diingatkan Ibu. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya kita berbicara tentang membuka saja dulu. Apa tujuan daripada membuka pembelajaran? Mengapa guru harus terampil dalam membuka pembelajaran? Itu pertama. Dengan menjawab pertanyaan itu, berarti kan adik-adik harus paham, harus memahami apa yang adik harus lakukan dan yang adik-adik lakukan sebagai guru nanti di dalam membuka pembelajaran itu semuanya bermakna gitu. Karena ada maknanya, ada maksudnya adik melakukan itu. Tuh. Misalnya, anggap adik mengajar atau mendampingi guru mengajar di kelas rendah dan bahkan di TK. Ya, apa yang harus dilakukan baru awal masuk kelas sebagai membuka pembelajaran. Kemudian kalau adik-adik mendampingi guru sudah SD kelas tinggi, SMP, SMA, apa yang harus dilakukan oleh guru pada saat baru masuk kelas? Tuh. Ya, dalam membuka pembelajaran. Sama dengan adik-adik kalau ketemu dengan seseorang, kalau yang cowok cewek cantik, kalau yang cewek cowok ganteng, baru ketemu apa? Kata-kata pembukanya itu apa? Hello, apa hai, apa langsung what's your name gitu ya. Apa langsung gebrak aja, lu cantik banget ya, aku mau lo sama aku mau apa gue mau aku mau lo sama lu apa begitu langsung tanpa apa mesti perkenalan perkenalan dulu apa begitu. Nah, mengajar juga begitu adik-adik, mengajar juga begitu. Sampai kalau saya mengajarkan kepada anak PGSD khususnya ya, kalau PGSD kan orientasi pembelajarannya sudah pasti ke SD kan, pasti ke SD. Hanya di SD kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kita di TP kan bisa dari TK sampai malah perguruan tinggi bisa ya, tapi kita batasi sampai SLTA SMK saja. Akan beda membuka pembelajaran di SD, di TK, SD kelas rendah, SD kelas tinggi, SMP, SMA, SMK itu berbeda. Ya. Karena mengajar itu adalah merupakan seni. Ya. Adik Dwita pakai ini ya, pakai HP ya, Dek ya? Iya, Ibu. Halo, Dek Dwita. Ya, kalau pakai HP di perjalanan apa di rumah?
Di rumah, Ibu. Di rumah taruh aja HP-nya biar nggak goyang-goyang, Ibu pengeng loh liatnya. Taruh HP-nya itu adik-adik, nggih. Adik-adik yang pakai HP di anu aja, dipakai sandaran HP-nya biar nggak, kalau goyang-goyang Ibu yang gini agak pusing gitu loh. Nah, sudah, kita kembali kepada cerita kita tadi ya. Jika sebagai guru harus tahu di kelas mana kalian tuh masuk, ya. Apakah di kelas rendah, kelas tinggi? Artinya sebagai guru harus mengenal karakteristik anak didik. Nah, togen orang kok. Kalau sudah mengenal karakteristik, ya kelasnya kena, ya umur anaknya kena, jenis kelamin kena, ya itu semua. Itu menjadi perhatian utama. Karena guru dalam melaksanakan pembelajaran mesti pakai strategi. Nah, untuk melakukan strategi pembelajaran itu mulailah dengan pendekatan. Pendekatannya kelas apa individual apa kelompok. Kemudian lihat karakteristiknya, dominan cewek apa dominan cowok, jumlahnya juga. Kelas dan kelompok dan individu itu juga sudah jumlah gitu ya. Itu diperhatikan. Akan berbeda cara adik membuka pembelajaran sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan karakteristiknya daripada anak itu. Nah, kemudian cara-cara untuk membuka pembelajaran ya. Sebelum sampai pada cara-cara, saya keep dulu, nanti tolong tanyakan kalau saya kelupaan menyampaikan. Sekarang apa manfaat daripada mengapa kita perlu mengetahui atau mengapa kita perlu terampil dalam membuka dan menutup pembelajaran. Tuh. Ya. Mengapa kita harus terampil? Karena satu, apa tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa Menimbulkan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa, Bu, untuk membukanya, Bu. Biar enggak tegang. Artinya pertama, mengkonsentrasikan pikiran, perhatian murid. Gitu. Biar anak-anak itu terkonsentrasi dulu di kelas, baru kita masuk pada pembelajaran. Kalau anak-anak masih ribut secara fisik, kelihatannya belum siap, kemudian apalagi secara mental dia itu tadinya misalnya anggaplah di SD atau apalagi di TK, tadi paginya berebut jajan atau dimarahi oleh orang tuanya, atau di perjalanan ketemu orang tabrakan, kan anak-anak itu deg-degan. Ya. Jadi masih ingat dengan kejadian-kejadian tadi itu. Supaya anak-anak lepas dari kejadian-kejadian tadi, maka guru harus mampu mengkonsentrasikan ya pikiran, perasaan dan fisik murid terhadap apa yang akan kita berikan di kelas. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Dek Bagus tadi. Ya. Bukan gini kepada orang tua, tetapi bagaimana anak yang di kelas itu ya bisa kita ajak untuk memulai pembelajaran dan pikirannya tidak terpecah. Perhatiannya tidak buyar, itu maksudnya. Maka dari itu guru-guru, nanti adik harus bisa membimbing guru nih. Guru-guru harus punya skill tersendiri, ya. Mungkin kalau ada anak di kelas rendah diajak awal-awal sudah ice breaking, boleh, enggak apa-apa. Ya. Awal-awal sudah diajak menyanyi gitu. Boleh, tergantung situasi. Maka dari itu guru harus tahu secara psikologis keadaan anak didik di kelas, ya. Kayak tadi contohnya, ada yang uyuk-uyuk mau merem gitu, berarti sudah kondisi ngantuk, ya. Guru harus cepat ambil alih, ya. Membuyarkan rasa ngantuknya. Ayo anak-anak tepuk tangan.
berdiri semua tiba-tiba. Maka dari itu, guru yang sudah berpengalaman tidak harus saklek dengan perencanaan. Dari tadi malamnya tidak bisa tidur. Kalau mau ngajar besoknya, ya saya pertama akan ajak anak-anak begini, akan ajak anak-anak begini. Kemudian sehabis ini saya lakukan ini. Sudah mantap, top markotop persiapannya, tapi situasi di lapangan akan berbeda besoknya. Ya nggak bisa, kelimpungan juga. Siapkan, tetapi juga siapkan alternatif gitu. Maka guru-guru yang sudah berpengalaman tidak bakal merasa kelimpungan, ya. Ibarat penari yang sudah kawakan, ya, mati pun gongnya atau salah pun tabuhnya, gamelannya, dia akan tetap bisa mengikuti geraknya, ya dia bisa berkiprah di panggung. Tapi kalau penari baru-baru awal gitu ya, tabuhnya salah, bingung dia, apalagi macet tabuhnya gitu. Ya itulah juga guru adik-adik. Nah, jadi itu, jadi mengkonsentrasi pikiran. Yang kedua, ya, membuat anak-anak siap. Nah, sekarang di teori belajarnya muncul law of readiness, hukum kesiapan. Jika anak sudah siap untuk belajar, kemudian kita berikan materi pembelajaran, sudah gampang banget anak itu akan paham. Akan berbeda halnya jika anak belum siap, perhatiannya masih buyar, ya, temannya masih bermain, anak adik-adik sudah ngomel-ngomel di depan, itu tidak bakal didengar. Itu contohnya, ya. Nah, itu kesiapan. Yang kedua, menyambungkan atau mengkaitkan materi. Ibu sudah sampaikan di sini skenario Merdeka Belajar. Yang merdeka, M-E-R-D-M-nya itu apa, E-nya apa, sudah apa belum di kelas ini? Semester lalu kali? Sudah apa belum? Kok diam? Masa enggak ada yang ingat satu pun? Coba yang Ibu pancing ingatan kalian. Yang mute kamera masih di room? Masih, Bu. Oke. Merdeka, M-E-R-D-E-K-A. Menurun itu. Sudah pernah Ibu sampaikan di semester lalu kali? Sudah apa belum Ibu? Ingin jawaban satu kata? Hah? Sudah, Bu, semester lalu. Ya. Nah, kalau sudah M-nya apa? Lupa ya? Makanya jangan dihafal. M-nya mulai dari diri sendiri. M, mulai. Jadi anak merefleksikan wawasan pengalamannya mulai dari diri sendiri. Sekarang dimanfaatkan yang Ibu berikan semester lalu itu loh, Dek. Udah, mulai dari diri sendiri. Sekarang ada tulis nggak? Semester lalu ada tulis nggak itu? Halo? Halo? Suara Ibu kedengaran? Ibu sudah mute kamera nih biar nggak terganggu. Putus-putus ya, Dek? Di saya putus-putus, Bu, suaranya. Mungkin karena jaringan saya, Bu. Yang lain gimana? Di saya agak sedikit lambat, Bu. Ya. M-nya apa tadi? Mulai dari diri. Mulai dari diri sendiri. Nah, di keterampilan membuka pembelajaran, ya,
kalau mengikuti skenario pembelajaran di kurikulum Merdeka, guru membuka pembelajaran setelah perkenalan, setelah ngabsen ini kan guru masuk dulu gurunya. Teng 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 teng, udah itu masuk. Kalau di SD masih baris dulu, kalau di SMP SLTA enggak baris, biasanya langsung. Kalau di TK baris dulu, ya. Lonceng berbunyi baris di halaman, bersiap kaki rapat, pegang bahu teman, dan seterusnya. Adik masih ingat waktu di TK? Ya, tuh masuk kelas ya. Nah, kalau ibu di anak-anak PGSD sudah jelas dia di SD nanti ya, ibu katakan begini, kalau luring ibu bisa ragakan. Nah, kan anak-anak sudah di kelas. Sekarang anak-anak sudah di kelas, gurunya masuk. Ya. Nah, begitu guru masuk, beri hormat gitu berdiri anak-anak. Apakah betul-betul begitu? Betul-betul betul? Betul, Ibu. Ya, beri hormat gitu. Kan sudah berdiri anak-anak beri hormat. Nah, adik selaku guru atau membimbing guru lagi nanti jangan langsung menuju tempat duduk. Padahal anak-anak sudah memberi hormat, sudah berdiri. Ya, kalau adik langsung nyerucut, apa bahasa Indonesia nyerucut? Lanjut jalan menuju meja, berarti kan tidak sempat membalikkan muka, membalikkan diri menghadapkan anak, toh. Nah, apalagi luas ruangannya. Ya, begitu anak mengucapkan selamat beri hormat, adik mandeg. Di tengah-tengah kelas pun adik nyampe mandeg. Apalagi sudah sampai di meja, jangan langsung duduk, berdiri. Ya. Taruh tasnya kalau sudah sampai di meja. Kalau belum sampai di meja, pegang aja tasnya. Ya, pegang aja tasnya. Karena kan anak sudah mengucapkan selamat. Ya. Selamat pagi Cikgu, atau Om Swastiastu, atau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Jadi begitu anak beri hormat, menghadap ke anak-anak adik-adik, berhenti berjalan. Ya, jangan selesaikan dulu biar naruh tas, cepetan udah selesai anak-anak ucap salamnya. Tuh. Kemudian kalau tidak, misalnya kalau jam kedua atau tidak jam pertama, kemudian gurunya berganti misalnya, tidak ada ucapan beri hormat lagi. Nah, tetapi begitu adik-adik masuk kelas, ya, anak-anak masih ribut, ada yang masih ngobrol, ada yang masih ngetok-ngetok meja, ada yang masih berbincang-bincang. Adik masuk kelas, nah kemudian taruh tasnya di meja, kan ada yang ngelihat adik masuk kelas, ada yang masih sibuk mereka, ya toh? Ya. Nah, dalam kondisi begitu adik-adik tidak perlu mencari perhatian dalam artian perhatikan tepuk tangan atau gini mungkul meja, perhatikan, tidak perlu seperti itu. Berarti sama levelnya adik, bikin ribut juga. Ya. Nah, kalau ketemu kondisi seperti itu, apa yang adik harus lakukan? Diam aja di depan. Perhatikan justru yang lain-lain itu perhatikan. Nanti pelan-pelan, Pak Guru udah datang, Bu Guru udah datang, akan begitu dia akan berhenti dengan sendirinya. Itu. Nah, tapi kalau sudah agak lama, satu pojok itu masih juga tidak melihat, sudah disut-sutin sama temannya, boleh adik dekati. Tapi dengan senyum. Ya, kegiatan apa ya, Nak? Tuh. Jangan baru gitu udah gini membara marahnya ya pada murid. Itu yang salah. Itu saat membuka itu, saat mulai masuk kalau luring. Itu. Nah, setelah itu baru mulai dengan itu tadi, mulai dari diri sendiri dari anak itu. Bagaimana caranya supaya anak mulai dari dirinya sendiri? Ini IKM ini dulu saya sampaikan, ya, Kadung
Kadung sudah sebenarnya merdekanya, coba dibuka lagi sambil merdekanya itu, ya. Itu Ya, Bu. adik memancing agar anak bisa mulai dari dirinya sendiri dengan apa? Siapa ingat? Dengan apa? Dengan pertanyaan pemantik. Namanya pemantik kan pemancing, ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang akan adik lakukan. Misalnya materinya tentang apa? Tentang antariksa atau tentang global atau tentang di SD misalnya 4 sehat 5 sempurna. Atau kalau di TK atau di PAUD tentang apa temanya? Tema buah-buahan, tema tanaman, subtema buah gitu misalnya. Sub-sub temanya buah apa? Papaya atau mangga? Mulai boleh dipancing. Nah, anak di rumah punya buah apa? Tuh. Ya, anak-anak tadi pagi makan pagi nggak? Sarapan nggak? Sarapannya dengan apa? Anda berbeda-beda anak menjawab. Adik harus perhatikan semua jawaban dari anak-anak itu. Nah, di kurikulum 13 itu namanya apersepsi. Di IKN namanya pertanyaan pemantik, memulai dari anak itu sendiri gitu, ya. Nah, setelah M ada E. Apa yang dilakukan saat E, adik-adik udah ketemu nggak? Eksplorasi konsep, Bu. Eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Tadi kan sudah mampu memancing pertanyaan dengan sarapannya. Sarapannya saya pakai susu dan roti, Bu Guru. Ya, saya pakai nasi, Pak Guru. Nasinya sih sayur, ya. Kemudian saya pakai buah juga, ya. Macam-macam semua dicatat. Nah, semua makanan-makanan yang anak-anak tadi sebutkan itu, ya misalnya apa? Mau ke buah, apa mau ke subtema buah, apa mau di SD 4 sehat 5 sempurna atau rantai makanan, atau di gini apa? Kalau di kelas tinggi di SMP SMA itu tidak begitu caranya, tidak menanyakan sarapan, tapi bisa ditanya dengan kandungan-kandungan gizi. Itu kan sudah lebih tinggi levelnya. Pertanyaannya juga beda, pemantiknya juga beda. Itu. Jenis buah dengan kandungan gizinya. Tomat vitamin C gizinya. Pisang vitamin apa? Ya kalau sayur, kalau bayam vitamin apa gitu. Itu terjadi diskusi, itu direkam, itu dicatat. Nanti akan menjadi dieksplorasi adik-adik itu kalau jadi guru besok dan memberikan advice pada guru besok, guru menjelaskan materi yang akan diberikan yang sudah dipancing lewat pertanyaan tadi. Jadi ada kaitannya jawaban-jawaban anak yang anak itu merefleksikan wawasan atau pemahamannya, itu berkaitan dengan apa yang akan kita jelaskan gitu adik. Tuh. Nah, itulah di pembukaan. Kalau sudah membuka pembelajaran adik lakukan seperti itu pasti menyenangkan. Tuh. Sudah kan jelaskan sudah ya, tapi di kurikulum Merdeka penjelasannya singkat, to the point. Karena lebih lanjut apa yang menjadi bahasan di materi itu akan diberikan dalam bentuk ruang kolaborasi. Ya. Tapi kalau di kurikulum 13, Adik harus jelaskan itu. Menjelaskannya dengan konstruktivistik atau konstruktivisme. Adik konstruk semua jawaban-jawaban murid disusun menjadi satu materi yang berkaitan dengan materi yang akan adik jelaskan. Jelaskan itu materinya, ya. Gunakan PowerPoint boleh, ya. Nah, habis gitu, habis eksplorasi apa R kan, merdekanya R kan, ruang kolaborasi, yaitu membentuk anak dalam bentuk kelompok
lebih lanjut apa yang menjadi bahasannya dalam bentuk latihan misalnya LKPD. Dalam bentuk tugas misalnya proyek kalau di kelas SMP, SMA, SMK. Kan bisa tugas berkelompok itu diberikan masih dalam kaitannya itu tadi. Soalnya di SD 4 sehat 5 sempurna, makanan itu tadi kalau di TK buah, ya. Disuruh kalau TK suruh mewarnai buahnya atau menempel atau apa namanya itu dengan kertas-kertas itu loh, itu nempel ya. Tuh tugas proyek namanya. Kalau di SD mungkin LKPD kasih diskusi dia di kelompok. Kalau di SMP, SMA mungkin proyeknya bisa aja proyek di luar kelas ya, beberapa menit setengah jam gitu misalnya. Proyek membuat apa materinya tergantung pada materi. Nah, setelah R apalagi D ya, mulai dari diri sendiri, kemudian mengeksplorasi, kemudian mengkolaborasi, apalagi merde sekarang D ya. D itu apa? Demonstrasi kontekstual, ya. Mendemonstrasikan konteks yang dibicarakan dalam kelompok itu tadi, di dalam ruang kolaborasi. Nah, itu. Nah, untuk membuka pembelajaran, tidak sampai ke sana. Kalau konsentrasi tidak sampai ke sana. Di membukanya sampai pada saat di diagnostiknya atau pemantiknya atau apersepsi. Nah, begitu apersepsi sudah ya, kemudian sudah terkonsentrasi, sudah kepincup anak-anak itu masuk ke materi. Baru nanti keterampilan menjelaskan, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membimbing kelompok itu nanti. Tuh. Kalau di 8 keterampilan atau di 9 keterampilan tadi. Tapi di Merdeka Belajar, di demonstrasi itu, kembali pada merdekanya dulu, itu anak-anak diminta untuk apa? Melaporkan hasil kerja proyek di masing-masing kelompok. Kalau SMP, SMA mungkin laporan kerja apa tadi percobaannya. Kalau di SD laporan dari diskusi LKPD-nya. Kalau di TK mungkin menunjukkan hasil mewarnai gambarnya ke depan kelas. Gitu. Keberanian untuk menunjukkan itu merupakan satu tema sebenarnya, ya, yaitu kemandirian anak. Itu Dek. Nah itu. Nah setelah mendemonstrasikan apa? E-nya? Elaborasi. Jadi adik selaku guru atau adik membimbing guru nanti memberikan penguatan seperti apa yang Ibu lakukan sehari-hari setiap ngajar. Ya, jangan setelah diskusi nah ya udah benar. Ayo karena sudah waktu kita bubar. Enggak boleh gitu. Ya. Berikan anak penekanan mana yang benar, berikan pelurusan, berikan pengayaan pada anak. Sehingga adik-adik yang berpendapat, oke, pendapatku benar semua tadi setelah diberikan penguatan oleh dosen, ya. Pendapatku bagian ininya yang mesti ini, ya. Bagian ininya kurang pas. Jadi bisa anak-anak jadi mahasiswa tuh bisa. Kalau di SD anak-anak, di TK anak-anak dan di SMP SMA bisa dia mengevaluasi, itu namanya self evaluation. Mengevaluasi jawabannya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri. Tuh. Ya. Tuh. Setelah elaborasi didiskusikan dulu di kelas, kemudian diberikan penguatan oleh guru, baru merde. Sekarang apa? K. K-nya apa, Dek? Koneksi antar materi. Ya, guru itu harus tahu, harus bisa mengoneksikan materi-materi yang berkaitan, apalagi misalnya masing-masing kelompok diberikan tugas berbeda.
Ya, berbeda misalnya yang satu mewarnai warna sayur, yang satu warna buah. Sekarang harus dikoneksikan, dijelaskan. Semua ini termasuk pada tema tanaman. Karena sayur berasal dari tanaman juga, bisa daunnya dimakan, bisa bunganya, bisa buahnya. Dan tanaman buah yang hanya buahnya bisa dimakan. Itu dijelaskan kembali oleh guru. Itu mengkaitkan kalau di TK, kalau di SD juga sama. Ada yang membahas tentang 4 sehat 5 sempurna tadi, ada yang membahas tentang sayur, tentang nasi, tentang daging, lauk pauknya, tentang susu, manfaat dan lain sebagainya. Apalagi begitu tugasnya adik selaku guru harus mampu mengkaitkan itu semua, adik, ya. Dan mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Jangan antara materi saja. Kehidupan nyata juga ya. Supaya nanti anak keluar dari sekolah, kemudian dia ketemu di jalan, ya. Oh, ini sayur loh yang dibicarakan tadi sama Bu Guru. Ini buah loh, gitu. Apalagi di rumahnya ada. Apalagi makan di rumahnya. 4 sehat 5 sempurna. Kok Mama ini enggak bikin sayur ya? 4 sehat 5 sempurna ada unsur sayurnya loh, protes ya. Terjadi proses belajar. Itu yang diminta sekarang. Tidak melayang-layang di angkasa ilmu yang diberikan pada anak didik, tetapi membumi gitu diistilahkan oleh Mas Nandi. Ya, tuh. Setelah tinggal A lagi satu ya, A itu aksi nyata. Itu yang saya katakan tadi. Jadi adik-adik tonton sendiri dan buat apa ya? Buat hasil pengamatan adik-adik. Misalnya yang kedua. Kedua adalah keterampilan menjelaskan. Apa ciri-ciri atau apa saja yang dilakukan pada saat kita pada saat guru di video itu melakukan keterampilan menjelaskan. Ya. Mungkin bisa dicatat itu pertanyaan Ibu. Ya. Lakukan pengamatan pada video pembelajaran di masing-masing keterampilan gitu, bukan, tapi Ibu pakai contoh, misalnya keterampilan menjelaskan. Adik simak itu keterampilan menjelaskan, kemudian adik paparkan kembali. Ya. Apa saja yang dilakukan pada saat keterampilan menjelaskan. Terus yang kedua, mengapa perlu pengetahuan atau pemahaman tentang keterampilan menjelaskan. Berarti apa tujuannya, apa manfaatnya, itu jadi satu. Manfaat daripada memahami keterampilan menjelaskan. Manfaat bagi guru, manfaat bagi murid. Kemudian bagaimana tahap-tahap ataupun cara-cara supaya mampu menjelaskan dengan bagus, dengan terampil. Tuh, kalau keterampilan menjelaskan. Kalau keterampilan yang lain misalnya memberi penguatan, begitu juga. Mengapa perlu penguatan, seperti apa penguatan itu, ya, apa manfaatnya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga membimbing kelompok kecil, ya, membimbing perorangan. Nah, adik-adik, Ibu berikan tugas secara individual untuk menyimak
keterampilan menjelaskan sampai pada selesai di sejumlah keterampilan. Ada 9 di sana, ya. Kita baru bahas 1. Nah, ini akan lebih cepat nanti. Minggu depan mungkin kita bisa bahas 4 atau 5, minggu depannya kita bahas lagi sisanya. Kemudian lanjut dah kita gini, setelah tahu bagaimana pemanfaatan keterampilan, baru kita nanti akan bicara tentang perangkat pembelajaran. Perencanaan pembelajarannya. Jadi merencanakan. Sebelum pelaksanaan kan harus direncanakan apa saja yang harus dilakukan. Langsung actionnya. Oleh karena itu dari sekarang Ibu sudah tugaskan, ya walaupun masih beberapa minggu lagi, Ibu tugaskan kalian harus masing-masing memiliki 2 perangkat. Jadi perangkat pembelajaran kurikulum 13 dan perangkat pembelajaran IKM yang disebut dengan modul ajar. Jadi masing-masing harus punya dua tapi berbeda semuanya. Masing-masing korti harus mengkomunikasikan. Ya, caranya begini. Misalnya di Ari Lesmana kelas apa? Kelas A, Ibu. Kelas A. Kelas A dikoordinir oleh siapa? Tadi oleh Esra. Di Esra apa topik? Kalau di kurikulum 13 apa topiknya Ari? Siapa lagi kelas A? Apa topiknya Esra? Apa topiknya yang lain beda? Itu harus disampaikan di grup. Ya. Demikian juga Firna, ya. Beda-beda. Ya, antara kelas A, kelas B juga beda. Karena kita akan jadi satu kelas nanti. Gitu. Jadi topik-topiknya berbeda, topiknya boleh sama, subtopiknya berbeda. Ya, temanya boleh sama, subtemanya berbeda. Apalagi Ibu bebaskan, ada yang mencari perangkat di SD, SMP, SMA, SMK, sampai TK kalau mau. Karena TK memiliki karakteristik khusus, ya. Tapi kalau bisa harus ada yang TK. Nanti Ibu akan juga jelaskan bagaimana membuat RPPH namanya di TK. Kalau di SD ke atas RPP. Kalau kita RPS. Kalau kita semester. Kalau RPP setiap pelaksanaan pembelajaran. Kalau RPH setiap hari gitu. Nah, RPPH namanya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka tetap aja modul ajar semuanya. Baik TK, SD, SMP, SMA, modul ajar. Oke. Boleh nyari di YouTube, boleh nyari di lapangan, minjam pada orang tua, kakak, ponakan, bibi dan lain sebagainya. Ya, nanti baru kita bedah, ya sampel, bedahnya sampel. Ya, kita bedah 1 untuk TK, 1 untuk SD, 1 untuk SMP, 1 untuk SMA dan SMK. Jadi RPP-nya kita bedah. Sehingga misalnya punyanya Esra kita bedah berlaku untuk semuanya gitu maksudnya. Jadi diwakili gitu nanti. Nanti Ibu akan undi itu yang dibedahnya atau yang tampilnya. Jadi nanti share screen kita diskusikan bersama, perbaiki bersama. Oke, jelas adik-adik? Jelas, Bu. Yang kurang jelas silakan nanya. Sip? Cukup? Sudah jelas, Bu. Ya. Sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup dan jelas, maka pertemuan hari ini kita cukupkan. Lumayan lama loh. Ya. Nah, itu. Kalau sudah cukup dan jelas, kita tutup. Silakan diakhiri dengan doa. Siapa tadi berdoa? Mimpin doa. Saya, Ibu. Ya, silakan dilanjutkan nutup. Siapa yang mau buka? Dia yang menutup loh. Baik, Ibu. Karena tadi perkuliahan diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Doa saya pimpin, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dek Firna. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengaturkan Paramesanti. Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Adik semester 4 ya, Dek ya? Kan sudah diberi tahu sejak awal, sejak semester 1. Salam itu mesti dibalas. Ya, yang agama Hindu Om Swastiastunya dibalas, yang Muslim Assalamualaikumnya yang dibalas, dan seterusnya yang lainnya. Kalau sudah salam harmoni, semua ngomong salam. Itu loh, Dek. Ya, itu. Iya, Bu. Nah, dan kepada adik-adik yang Muslim, Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga penuh berkat ya adik-adik ya, dan bisa tidak gagal puasanya, tidak ada gangguan. Dan kepada adik-adik yang beragama Hindu, walaupun sudah lewat seminggu gitu, udah seminggu apa belum nih? Belum kayaknya. Selamat gini manfaat atau terapkan sekarang ya hikmah nyepinya, karena pada saat nyepi kan kita sudah mawas diri di sana, sudah mulai pengendalian, sudah terkendali ke dalam. Sekarang mulailah dengan itu kan tahun baru ya, mulailah dengan gaya pemikiran, perilaku, ya perasaan yang baru dengan yang lebih positif setelah dapat merenung pada saat nyepi. Oke adik-adik, terima kasih. Ingat tugasnya minggu depan. Mungkin kita tidak perlu tonton lagi ya adik-adik ya, karena waktu nonton video itu akan menyita juga. Lebih baik kita diskusi langsung, karena kan video bisa ditonton sendiri-sendiri. Bagaimana? Setuju? Setuju, Ibu. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan Ibu izin live ya. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu.